Bayangkan sebuah jalur laut yang begitu penting, sehingga sepertiga dari perdagangan dunia melewatinya setiap tahun, dengan lebih dari 94.000 kapal melintasi perairannya. Inilah Selat Malaka, nadi perdagangan global, di mana Singapura telah lama menjadi kekuatan dominan, memanfaatkan lokasi strategisnya dan infrastruktur kelas dunia untuk meraup manfaat ekonomi yang luar biasa. Sementara itu, Indonesia yang memiliki wilayah terluas di selat ini, sebagian besar tetap menjadi penonton. Namun kini, dengan bergabungnya ke BRICS, muncul optimisme baru bahwa negara kepulauan ini akhirnya bisa mengambil perannya sebagai pemain utama dalam perdagangan maritim global. Pertanyaannya adalah, mampukah Indonesia menerjemahkan peluang ini menjadi keuntungan ekonomi nyata atau akan kembali tertinggal? Keputusan Indonesia untuk bergabung dengan BRICS telah memicu gelombang spekulasi dan perdebatan. Pendukungnya melihat ini sebagai langkah revolusioner yang dapat membuka akses ke investasi infrastruktur besar-besaran dan membantu modernisasi pelabuhan, jaringan logistik, serta infrastruktur digital negara. Namun, para kritikus mengingatkan risiko yang menyertainya, merujuk pada pengalaman negara-negara lain yang terjebak dalam beban utang akibat proyek infrastruktur besar yang didanai oleh pemberi pinjaman eksternal. Saat Indonesia memasuki babak baru ini, kemampuannya menyeimbangkan ambisi dengan pragmatisme akan menentukan apakah ia dapat menjadi kekuatan maritim sejati atau tetap berada di bawah bayang-bayang tetangganya yang lebih kecil namun lebih maju. Kesuksesan Singapura sebagai pemimpin maritim global adalah hasil dari visi strategis dan eksekusi yang tanpa henti. Keberhasilannya bukan sekadar karena faktor geografis, tetapi karena kebijakan yang tepat sasaran. Dengan berinvestasi dalam fasilitas pelabuhan mutakhir, teknologi canggih, dan tata kelola yang efisien, Singapura memastikan pelabuhannya tetap menjadi yang terdepan di dunia. Pelabuhan Singapura beroperasi dengan efisiensi luar biasa, menangani jutaan kontainer setiap tahun sambil mempertahankan standar layanan tertinggi. Ini memperkuat reputasinya sebagai pusat transshipment utama, menarik bisnis dan investasi dari seluruh dunia. Jika Indonesia ingin menantang dominasi ini, ia harus tidak hanya berinvestasi dalam infrastruktur, tetapi juga mereformasi proses birokrasi, menyederhanakan regulasi, dan merangkul inovasi. BRICS memberikan Indonesia peluang unik untuk mempercepat ambisi maritimnya. Bank Pembangunan baru yang dibentuk oleh negara-negara BRICS telah memprioritaskan pendanaan infrastruktur, dan Indonesia dapat memanfaatkannya untuk membangun pelabuhan modern, serta koridor logistik. Selain pendanaan, aliansi ini juga menawarkan akses ke keahlian teknologi, khususnya dari China dan India, yang telah membuat kemajuan signifikan dalam pengelolaan pelabuhan pintar dan sistem kargo otomatis. Kolaborasi ini dapat membantu Indonesia membangun infrastruktur maritim yang kompetitif dan mampu menangani perdagangan internasional berskala besar dengan efisiensi tinggi. Namun, manfaat dari keanggotaan BRICS tidak datang tanpa risiko. Sejarah telah menunjukkan bahwa proyek infrastruktur yang dikelola dengan buruk dapat menyebabkan krisis ekonomi. Pelabuhan Hambantota di Sri Lanka adalah contoh nyata. Sebuah proyek yang awalnya digadang-gadang sebagai dorongan ekonomi, tetapi akhirnya berujung pada krisis utang, memaksa Sri Lanka menyewakan pelabuhan tersebut ke China selama 99 tahun. Indonesia harus belajar dari kasus ini, memastikan bahwa proyek-proyek yang didanai oleh BRICS sejalan dengan kepentingan nasional, berkelanjutan secara finansial, dan dikelola dengan transparansi. Kuncinya adalah menyeimbangkan antara memanfaatkan pendanaan eksternal dan menjaga kemandirian finansial. Geopolitik semakin memperumit aspirasi Indonesia. Hubungan dekat Singapura dengan ekonomi barat, terutama Amerika Serikat, telah memberinya keunggulan strategis, mengamankan investasi dan kemitraan dagang yang memperkuat dominasinya di sektor maritim. Sementara itu, meningkatnya pengaruh Cina di kawasan, terutama melalui inisiatif Sabuk dan Jalan, BRI, menambah kompleksitas dinamika regional.
Indonesia, yang dikenal dengan kebijakan luar negeri non-bloknya, harus menavigasi situasi ini dengan hati-hati. Meskipun mempererat hubungan dengan BRICS dapat membawa manfaat ekonomi, Indonesia tidak bisa mengabaikan mitra-mitra baratnya. Pendekatan yang seimbang dan pragmatis yang memaksimalkan peluang dari BRICS maupun sekutu tradisional akan menjadi kunci dalam mengamankan kesuksesan maritim jangka panjang. Membangun infrastruktur pelabuhan kelas dunia hanyalah salah satu bagian dari tantangan. Agar benar-benar kompetitif, Indonesia juga harus mengatasi masalah konektivitas. Pelabuhan modern hanya akan efektif jika didukung oleh jaringan transportasi yang menghubungkannya ke pusat industri dan perdagangan utama. Ini berarti investasi dalam jalan tol, rel kereta api, dan jalur air darat untuk menciptakan ekosistem logistik yang terpadu. Saat ini, inefisiensi dalam sektor transportasi Indonesia menyebabkan biaya logistik yang tinggi yang mengurangi daya saingnya. Dengan meningkatkan konektivitas, negara ini dapat memperkuat kemampuannya dalam menggerakkan barang secara efisien dan menarik lebih banyak aktivitas perdagangan ke pelabuhannya. Teknologi juga akan memainkan peran penting dalam transformasi maritim Indonesia. Dalam lingkungan perdagangan global saat ini, digitalisasi bukan lagi pilihan, tetapi keharusan. Keberhasilan Singapura dibangun di atas sistem digital yang canggih, yang memungkinkan pelacakan real-time, penanganan kargo otomatis, dan pengambilan keputusan berbasis data. Jika Indonesia ingin bersaing, ia harus berinvestasi dalam infrastruktur digital, mulai dari platform logistik berbasis AI hingga solusi Internet of Things, IoT, yang mengoptimalkan manajemen rantai pasok. Kemitraan dengan negara-negara BRICS dapat memfasilitasi transfer pengetahuan, memungkinkan Indonesia mengadopsi dan menerapkan teknologi canggih yang meningkatkan efisiensi serta daya saing pelabuhannya. Keberlanjutan juga menjadi perhatian utama. Saat Indonesia meningkatkan ambisi maritimnya, pembangunan pelabuhan harus selaras dengan praktik lingkungan yang terbaik. Selat Malaka merupakan rumah bagi ekosistem laut yang beragam, dan proyek infrastruktur skala besar dapat menimbulkan risiko bagi keanekaragaman hayati. Inisiatif pelabuhan hijau seperti integrasi energi terbarukan, pengurangan emisi, dan sistem pengelolaan limbah harus diprioritaskan. Selain itu, Indonesia harus mempertimbangkan dampak perubahan iklim, mengadopsi desain yang tahan terhadap iklim untuk melindungi pelabuhannya dari kenaikan permukaan laut dan cuaca ekstrem. Indonesia berada di persimpangan jalan. Selat Malaka yang selama ini didominasi oleh Singapura memiliki potensi luar biasa bagi negara kepulauan ini. Dengan BRICS menawarkan jalur baru untuk investasi dan kolaborasi, Indonesia memiliki peluang bersejarah untuk mendefinisikan ulang perannya dalam perdagangan global. Namun, keberhasilan tidak akan datang secara otomatis. Bergabung dengan BRICS tidak serta-merta menjadikan Indonesia sebagai kekuatan maritim utama dalam semalam. Pengembangan infrastruktur, efisiensi birokrasi, dan kemajuan teknologi membutuhkan komitmen jangka panjang serta eksekusi yang efektif. Tanpa hal-hal tersebut, bahkan kemitraan yang paling menjanjikan dan dukungan finansial yang besar pun akan berakhir sia-sia. Selain itu, risiko salah kelola, degradasi lingkungan, dan ketergantungan berlebihan pada pendanaan eksternal tetap menjadi ancaman nyata. Jika Indonesia tidak mengambil pendekatan yang proaktif, strategis, dan disiplin, negara ini bisa kembali terperangkap dalam siklus potensi yang tidak terpenuhi, sementara negara lain, sekali lagi, memanfaatkan peluang yang gagal dimaksimalkan. Jalan ke depan tidak mudah, dan hanya waktu yang akan membuktikan apakah Indonesia mampu menghadapi tantangan ini, atau apakah keanggotaannya di BRICS akan menjadi satu lagi kesempatan yang terlewatkan.